Halo semuanya, balik lagi di channel aku Anime dengan Admin Nain di sini. Di video kali ini, gua akan membahas lagi anime dan maci. Tapi di sini, gua gak akan spoiler tentang light novel. Di sini, gua akan membahas suatu pertanyaan yang ditanyain oleh salah satu viewers gua. Jadi di video spoiler burik pembahasan dan maci light novel volume 16 kemarin, ada orang yang nanya, "Bang, bahas nasib Familia yang kehilangan dewanya dong, kayak Familia Ishtar. Kayak apa nasibnya sekarang?" Karena pertanyaannya menarik, jadi langsung gua angkat buat konten kali ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung bahas dan jawab pertanyaannya itu. Tapi sebelum menjawab pertanyaannya, gua akan membahas dulu beberapa definisi seperti petualang, familia, dan dewa, karena ini sangat penting. Petualang adalah kumpulan orang dengan status yang memiliki tugas untuk menjelajahi dungeon di bawah Babel. Terus Babel itu apa? Babel itu adalah nama tower yang menjulang tinggi ke atas langit kota Orario. Fungsi dari tower ini adalah sebagai pintu masuk menuju dungeon, dan tower ini juga mencegah monster agar tidak bisa muncul ke permukaan. Nah, sekarang definisi familia itu apa sih? Familia adalah sebuah grup yang terdiri dari petualang dan supporter. Familia dipimpin oleh seorang dewa atau dewi. Sebuah familia akan dinamai sesuai dengan dewa atau dewi yang menjadi pemimpinnya. Misal seperti Hestia Familia yang dipimpin oleh Hestia dan Hermes Familia yang dipimpin oleh Hermes atau yang lainnya. Familia ini terbagi menjadi beberapa tipe, di antaranya tipe bisnis, tipe industrial, tipe obat-obatan, dan tipe lainnya. Tipe familia ini bermaksud untuk mengklasifikasikan sebuah familia. Maksudnya tidak selamanya sebuah familia akan menjelajahi dungeon. Karena ada juga familia yang bukan tipe petarung seperti familia Hephaestus yang mengelola sebuah toko senjata. Sekarang kita masuk ke pembahasan dewa atau dewi. Sebenarnya apa sih dewa dan dewi ini? Dewa dan dewi ini aslinya berasal dari surga dan mereka turun ke dunia bawah mulai dari 1000 tahun yang lalu. Saat di dunia bawah, para dewa dilarang menggunakan kekuatan mereka yang disebut sebagai arkanum. Jadi saat para dewa turun ke dunia bawah, kekuatan fisik mereka akan disetarakan dengan manusia biasa, yang artinya mereka bisa mati meski mereka adalah seorang dewa. Untuk membedakan dewa dengan manusia biasa, para dewa pasti memiliki aura yang disebut sebagai divinity. Jadi setiap orang di dunia bawah akan langsung bisa mengenali seorang dewa yang baru mereka temui dari auranya. Nah, di sini ada fakta unik mengenai ini. Terus kalau setiap orang bisa langsung mengenali dewa dari auranya, kenapa Bel tidak tahu bahwa kakeknya itu adalah seorang dewa? Jadi dijelaskan dalam Wikia fandom bahwa Zeus, Odin, dan Kali memiliki kemampuan untuk menghilangkan aura divinity mereka. Dengan begitu, orang-orang tidak akan langsung tahu bahwa mereka itu dewa. Jadi inilah alasan kenapa Bel tidak tahu kalau kakeknya itu adalah dewa. Nah, setelah kalian tahu definisi petualang, familia, dan dewa, gua akan langsung menjawab pertanyaan tadi. Apa yang akan terjadi jika sebuah familia kehilangan dewa atau dewi yang memimpin mereka? Kehilangan dewa atau dewi ini maksudnya adalah dewa yang mati atau dipulangkan ke surga. Yang akan terjadi ketika dewa familianya mati, maka anggota familianya akan secara otomatis kehilangan status familia mereka. Artinya, anggota familia tersebut sudah tidak terikat dengan familia tersebut, dan mereka bebas untuk masuk ke familia manapun. Dalam kasus ini, kita bahas aja Ishtar Familia. Setelah familia Ishtar dihancurkan oleh Freya, Ishtar dikirim kembali ke surga. Dengan begitu seluruh anggota familia Ishtar akan kehilangan familia mereka, dan mereka bebas untuk masuk ke familia lain. Contohnya adalah Aisyah Belka. Aisyah asalnya adalah anggota Ishtar Familia, tapi setelah dia kehilangan familianya, Aisyah kemudian bergabung dengan Hermes Familia. Intinya itu tergantung petualang itu sendiri mau ikut familia lagi atau enggak. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan, apa yang akan terjadi pada seorang dewa jika mereka mati? Entah kenapa ketika gue bahas dewa yang mati itu pikiran gue langsung ke arah ke Artemis. Jadi sekalian aja gue bahas Artemis juga di pembahasan kali ini. Dalam Danmachi movie Arrow of Orion, kita tahu bahwa Artemis itu mati saat ditusuk oleh Belcranel. Dalam penjelasan yang dikatakan oleh Artemis, Artemis mengatakan bahwa dirinya akan bereinkarnasi dalam 10, 100, atau bahkan 1000 tahun ke depan. Lalu Bel mengatakan bahwa saat itu dia pasti sudah mati. Tapi Artemis tahu bahwa Bel akan bereinkarnasi dalam 10.000 tahun lagi, dan kemudian menjanjikan cinta 10.000 tahun. Tapi benarkah apa yang dikatakan oleh Artemis ini? Menurut penjelasan yang ada dalam Wikia fandom, dijelaskan bahwa dewa atau dewi yang mati akan dilahirkan kembali di alam dewa.
Dan menurut peraturan di alam dewa, dewa atau dewi yang sudah mati di dunia bawah tidak bisa kembali lagi ke dunia bawah. Yang artinya Artemis akan tetap berada di alam dewa dan tidak bisa bertemu lagi dengan Bel. Lalu bagaimana penjelasan dalam novel? Apakah Artemis bertemu lagi dengan Bel? Sayangnya, seluruh cerita yang ada dalam movie Danmachi Arrow of Orion itu adalah cerita original. Artinya, cerita movie ini sebenarnya tidak ada hubungan apapun dengan cerita aslinya. Dan tidak ada light novel khusus yang membahas tentang Artemis ini selain Danmachi movie itu. Tapi ada yang bilang katanya di game Danmachi Memoria Freeze, Bel bertemu lagi dengan Artemis di alam dewa. Gua sebenarnya nggak bisa mastiin info ini benar atau enggaknya. Karena gua sendiri gak main gamenya. Jadi bagi yang mau percaya ya silahkan, kalau nggak percaya ya udah. Tapi sekalian penjelasan juga, Artemis itu kan dikenal sebagai dewi anti cinta yang menolak hubungan dengan laki-laki manapun saat di alam dewa. Terus kenapa Artemis ini bisa jatuh cinta pada Bel? Artemis mulai memahami cinta saat salah satu anggota familianya yang bernama Lante menjelaskan keindahan tentang cinta. Saat itu Artemis melarang seluruh anggota familianya untuk memiliki hubungan cinta dengan siapapun. Oleh karena itu, Lante malah jatuh cinta pada Artemis. Saat Artemis melarang hubungan familianya, Lante menyarankan Artemis untuk mencoba jatuh cinta pada seseorang. Dari saran inilah Artemis mencoba sedikit membuka hatinya dan akhirnya jatuh cinta pada Bel. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah, sebuah familia yang kehilangan dewa atau dewinya akan secara otomatis kehilangan status familia mereka. Lalu dewa atau dewi yang mati akan dilahirkan kembali ke alam dewa dan tidak diperbolehkan lagi untuk turun lagi ke dunia bawah. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Semoga konten ini dapat menambah pemahaman kalian tentang anime ini. Jika kalian ada saran, kritik, atau request mengenai video yang gua buat, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. "切に